Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hodijah dari SMK Nurul Islam, peserta upskilling dan reskilling angkatan 2. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas-tugas upskilling dan reskilling. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana seorang administrasi staf mengelola dana kas kecil. Tahap pertama dalam mengelola dana kas kecil akan diawali pembentukan dana kas kecil, di mana bendahara umum perusahaan akan memberikan sejumlah uang kepada pemegang kas kecil disertai dengan bukti kas keluar yang akan dibuat oleh bendahara umum perusahaan, sedangkan staf administrasi akan mencatatnya ke dalam bukti kas masuk. Dalam kasus ini, kas masuk yang saya terima yaitu di awal sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini akan saya isi di bukti kas masuk. Adapun untuk pengisian bukti kas masuk, nomor ini merupakan nomor dari bukti kas masuknya. Misalkan di awal bulan kita akan menerima pemasukan uang pertama, yaitu berarti ditulis BKM 01. Kemudian diterima dari, kita isi dari bendahara perusahaannya. Kemudian uang sejumlah 5 juta rupiah. Dalam hal ini kita menulisnya dalam huruf. Untuk keperluan pengisian dana kas kecil, disetujui oleh pimpinan, ditandatangani oleh pimpinan, dan dibayar oleh bendahara dan diterima oleh staf administrasinya. Seperti itu untuk pengisian bukti kas masuk. Setelah kita mencatatnya ke dalam bukti kas masuk, maka kita akan lanjut ke tahap atau fase penggunaan dana kas kecil. Ketika ada kebutuhan pengeluaran kas kecil, pemegang kas kecil atau staf administrasi akan mencatatnya ke dalam bukti kas keluar atau BKK sebagai bukti pembayaran pengeluaran uang. Karena BKK ini akan dilanjutkan untuk penggunaan atau membuat laporan kas kecil. Adapun pengisian bukti kas keluar, di mana kita harus memiliki form bukti kas keluar terlebih dahulu. Kemudian untuk pengisiannya yaitu apabila ada pengeluaran kas, misalnya di tanggal 1 Juli adanya pembelian alat tulis kantor sebesar Rp450.000. Adapun pengisiannya, kita akan isi nomor. Nomor ini diisi pengeluaran yang keberapa. Misalnya di pengeluaran pertama, maka kita akan tulis BKK 01. Diserahkan kepada uang itu untuk pembelian ATK. Ditujukan kepada siapa? ATK-nya belinya di mana? Misalnya toko Abadi. Uang sejumlahnya kita tulis sebesar berapa pengeluaran uang pada tanggal 1 Juli itu untuk pembelian ATK sebesar Rp450.000. Untuk keperluannya pembelian
ATK. Pada kolom ini kita isi dengan angka Rp450.000. Ditandatangani oleh pimpinan dan dibayar oleh staf administrasi, yaitu Rija. Kemudian diterima oleh, berarti si penerimanya toko Abadi, seperti itu untuk pengisian bukti kas keluar. Kemudian pada tanggal 2 Juli perusahaan mengeluarkan uang untuk bensin kendaraan dinas. Kita juga akan mencatatnya ke dalam BKK. Karena ini pengeluaran yang kedua, maka kita tulis BKK 02. Diserahkannya kepada siapa? Pembelian bensin kendaraan dinas itu biasanya di Pertamina. Pertamina sejumlah 300.000 rupiah untuk keperluan pembelian bensin. Pada kolom ini kita tulis nominal angkanya Rp300.000. Disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh staf administrasi, dan diterima oleh Pertaminanya. Setelah staf administrasi mencatat pengeluaran kas ke dalam BKK dan apabila ada pemasukan kembali di setengah bulan dicatat ke BKM, maka pada akhir bulan biasanya staf administrasi akan membuat laporan penggunaan dana kas kecil atau laporan kas kecil. Adapun pengisian laporan kas kecil sebagai berikut. Pada laporan kas kecil terdiri dari jumlah, tanggal, nomor bukti, uraian, kredit, dan pos-pos pengeluaran. Pada tahapan pertama, maka kita akan mengisi saldo di bulan Juni, di bulan sebelumnya. Sisanya ada 750.000. Kemudian kita mendapatkan uang sebesar 5 juta pada tanggal 1 Juli. Maka kita isi di nomor bukti, uraian, dan di kolom debit. Kemudian pada tanggal 1 Juli, kita mengeluarkan uang sebesar Rp450.000 untuk pembelian alat tulis kantor. Alat tulis kantor ini merupakan pengeluaran yang akan kita masukkan ke dalam kolom kredit dan pos-pos pengeluarannya yaitu ATK. Kemudian tanggal 2 Juli kita mengeluarkan uang untuk membeli bensin kendaraan. Kemudian kita harus mencatat kodenya KK02. Kemudian kita catat ke dalam kolom kredit dan pos-pos pengeluaran di pos transport. Kemudian, kalau misalkan tidak ada pos-pos yang ada di sini, maka kalian bisa mencatatnya di pos lain-lain. Misalnya di tanggal 5 Juli, biaya fotokopi dokumen sebesar Rp200.000, maka kita bisa mencatatnya di lain-lain. Kemudian, di tanggal biaya kurir, tanggal 7 Juli, biaya kurir kita bisa catat di lain-lain. Setelah pengeluaran dan pemasukan kita catat ke dalam laporan kas kecil, maka kita harus jumlahkan. Ternyata
Jumlah pengeluaran kita 9.250.000, konsumsinya itu terdiri dari konsumsi, ATK, transport, dan lain-lain. Sehingga kita memiliki saldo 750.000 dan kita akan mengajukan pengajuan sistem dana tetap sebesar 9.250.000. Setelah laporan kas kecil dibuat, maka laporan kas kecil tersebut akan di-print, kemudian akan ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian dari laporan tersebut kita akan membuat pengajuan dana kas kecil untuk bulan berikutnya dengan menggunakan metode dana tetap. Untuk pengisian form pengajuan dana kas kecil, kita akan mengisinya untuk bagian apa staf administrasi itu, misalnya bagian operasional. Periode kas kecilnya untuk bulan berikutnya yaitu Agustus. Dana awal kas kecil sebesar 10 juta rupiah. Saldonya 750.000 rupiah. Maka di sini kita akan meminta kepada bendahara umum sebesar jumlah pemakaian uang dalam bulan Julinya sebesar berapa. Di sini kita akan tulis pengajuan dana kas kecil sebesar 9.250.000 rupiah. Jangan lupa untuk ditandatangani oleh pimpinan dan dibuat oleh staf administrasi. Seperti itu untuk pengisian form pengajuan dana kas kecil. Setelah semua selesai, kita sudah membuat BKM, BKK, laporan kas kecil, dan pengajuan dana kas kecil. Maka hal selanjutnya adalah kita akan mengarsipkannya ke dalam style hektar dengan susunan pengajuan dana kas kecil ada di paling pertama, kemudian di bawahnya ada laporan kas kecil, di bawahnya lagi ada BKM, dan di bawahnya lagi ada BKK. Nah, untuk urutan pengeluaran BKM dan BKK, tanggal terkecil ada di urutan paling bawah. Begitu juga sebaliknya dengan BKM. Tanggal terkecil ada di paling bawah. Seperti itu. Cukup sekian demonstrasi mengelola dana kas kecil dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.